Halo kawan-kawan, di sini kami dari Universitas Muhammadiyah Kendal Batang, Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 3 akan menyampaikan materi tentang respirasi seluler dan proses fotosintesis. Selamat menyaksikan. Teman-teman ada yang tahu nggak dengan pengertian dari proses respirasi seluler itu? Pengertian dari proses respirasi seluler adalah proses biologis di mana oksigen diserap untuk proses pembakaran oksidatif yang menghasilkan karbon dioksida dan air. Menurut para ahli, yaitu bernama Winarno dan Kartokusumo, respirasi adalah suatu proses metabolisme dengan cara menggunakan oksigen dalam pembakaran senyawa yang lebih kompleks seperti pati, gula, protein, lemak, dan asam organik sehingga menghasilkan molekul yang sederhana seperti CO2, air, serta energi dan molekul yang lain dapat digunakan oleh sel untuk reaksi sintesa. Tingkatan respirasi sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah pemecahan polisakarida menjadi gula sederhana. Yang kedua adalah oksidasi gula menjadi asam pirufat. Yang ketiga adalah transformasi pirufat dan asam-asam organik secara aerobik menjadi karbon dioksida, air, dan energi. Protein dan lemak dapat pula berperan sebagai substrat dalam proses pemecahan ini. Pada respirasi sel, oksigen terlibat sebagai reaktan bersama dengan bahan bakar organik dan akan menghasilkan air, karbon dioksida, serta produk energi utamanya atau ATP. ATP sama dengan adenosin trifosfat, memiliki energi untuk aktivitas sel seperti 1. Melakukan sintesis biomolekul dari molekul pemula yang lebih kecil. Kedua, menjalankan kerja mekanik seperti pada konstruksi otot. Ketiga, dan mengangkut biomolekul atau ion melalui membran menuju daerah berkonsentrasi tinggi. Proses respirasi seluler. Yang pertama melalui tahap glikolisis, yang di dalamnya ada glukosa menuju pirufat, elektron kari via NADH, ada sitosol, dan untuk tahap kedua ada siklus Krebs. Di dalamnya ada mitokondria, elektron kari via NADH dan FADH2. Yang terakhir melalui rantai transfer elektron. Respirasi merupakan fungsi kumulatif dari 3 tahapan metabolik yang diperlihatkan pada gambar di samping. Yang pertama ada glikolisis. Glikolisis yang terjadi dalam sitosol mengawali perombakan dengan pemecahan glukosa menjadi 2 molekul senyawa yang disebut pirufat. Yang kedua ada siklus Krebs. Siklus Krebs yang terjadi dalam matriks mitokondria menyempurnakan pekerjaan ini dengan menguraikan turunan pirufat menjadi karbon dioksida. Dengan demikian, karbon dioksida yang dihasilkan oleh respirasi merupakan fragmen molekul organik yang teroksidasi. Glikolisis dan siklus Krebs merupakan jalur katabolik yang menguraikan glukosa dan bahan bakar organik lainnya. Sebagian tahap glikolisis dan siklus Krebs ini merupakan reaksi redoks di mana enzim dehidrogenase mentransfer elektron dari substrat ke NAD+ dan membentuk NADH. Yang ketiga ada rantai transport elektron, menerima elektron dari produk hasil perombakan kedua langkah yang pertama tersebut, atau biasanya melalui NADH, dan melewatkan elektron ini dari satu molekul ke molekul yang lain. Pada akhir rantai ini, elektron digabungkan dengan ion hidrogen
dan oksigen molekuler untuk membentuk air. Dan energi yang dilepas pada setiap langkah rantai tersebut disimpan dalam suatu bentuk yang digunakan oleh mitokondria untuk membuat ATP. Modus sintetis ATP ini disebut fosforilasi oksidatif karena sintetis ini digerakkan oleh reaksi redoks yang mentransfer elektron dari makanan ke oksigen. Selanjutnya adalah tempat transfer elektron dan fosforilasi oksidatif ialah membran dalam mitokondria. Fosforilasi oksidatif bertanggung jawab atas hampir 90% ATP yang dihasilkan oleh respirasi. Sejumlah kecil ATP dibentuk langsung dalam beberapa glikolisis dan siklus Krebs oleh mekanisme yang disebut fosforilasi tingkat substrat. Modus sintetis ATP ini terjadi apabila enzim mentransfer fosfat dari substrat ke ATP. Substrat yang dimaksud di sini adalah molekul organik yang dihasilkan selama katabolisme glukosa yang berurutan. Sebelum melanjutkan ke pembahasan, ada yang tahu fotosintesis itu apa? Fotosintesis adalah proses biokimia pembentukan karbohidrat dari zat anorganik yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil. Selain organisme yang mengandung daun hijau, ada juga organisme seperti alga dan berbagai bakteri yang menggunakan nutrisi, karbon dioksida, dan air untuk melakukan fotosintesis, serta membutuhkan bantuan energi matahari. Ada berbagai macam faktor yang dapat mempengaruhi fotosintesis. Salah satunya cahaya, suhu, umur tanaman, konsentrasi karbon dioksida, air, dan nutrisi. Selanjutnya yaitu ada proses fotosintesis. Proses fotosintesis terjadi ketika klorofil daun menangkap sinar matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula dan oksigen. Gula yang dihasilkan baik digunakan langsung oleh tanaman atau disimpan di bagian lain seperti buah-buahan yang biasa kita makan. Selain gula, fotosintesis juga menghasilkan oksigen melalui stomata yang kita gunakan untuk respirasi. Reaksi pada fotosintesis. Yang pertama ada reaksi terang. Merupakan reaksi fotosintesis yang terjadi pada pagi dan siang hari karena membutuhkan sinar matahari langsung. Sinar matahari mengubah molekul air menjadi oksigen dan hidrogen. Yang kedua ada reaksi gelap. Reaksi gelap tidak memerlukan sinar matahari, tetapi reaksi ini tidak terjadi tanpa reaksi terang awal. Tujuan dari reaksi gelap adalah untuk mengubah karbon dioksida menjadi glukosa. Manfaat fotosintesis. Yang pertama, menghasilkan oksigen. Yang kedua, menghasilkan cadangan makanan yang disimpan dalam bentuk buah-buahan dan umbi-umbian. Yang ketiga, produksi gula glukosa dapat digunakan sebagai bahan penyusun pahak untuk membangun zat makanan lain seperti protein dan lemak. Yang keempat, mengeluarkan racun. Yang terakhir, yaitu meningkatkan kelembapan udara. Yang selanjutnya ada langkah-langkah fotosintesis. Yang pertama, tumbuhan menyerap air melalui akarnya dan mendistribusikannya ke seluruh tumbuhan. Yang kedua, karbon dioksida diserap dari udara melalui pori-pori. Yang ketiga, proses perubahan kimia ini terjadi pada daun ketika klorofil pada daun terkena sinar matahari. Yang keempat, energi cahaya digunakan untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi glukosa dan oksigen. Proses fotosintesis bisa dilihat dari gambar di atas. Terdapat bunga yang ada daunnya serta akarnya. Skema fotosintesis pada tumbuhan. Karbohidrat yang dihasilkan akan disimpan atau digunakan oleh simpanan matahari terhadap tanah dan akar membuat batang biji semakin mahir. Yaitu prosesnya 6CO2 atau karbon dioksida ditambah 6H2O atau air melalui cahaya C6H12O6 atau gula plus 6O2 atau oksigen. Reaksi yang terjadi selama fotosintesis tumbuhan. Kesimpulan dari materi yang kami sampaikan adalah respirasi seluler adalah proses perombakan molekul organik kompleks
yang kaya akan energi potensial menjadi produk limbah yang berenergi lebih rendah atau proses katabolik pada tingkat seluler. Serta fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan dan beberapa organisme lain menggunakan energi matahari untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi glukosa dan oksigen. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan share videonya. Bye-bye.